Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mesanti selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar bisnis syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Sistem Ekonomi Umum dan Sistem Bisnis Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Elemen dan tujuan sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Dalam sistem ekonomi juga terdapat elemen sistem ekonomi yang terdiri atas 1. Unit-unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, serikat, buruh, instansi, pemerintahan, dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Kedua, pelaku-pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, buruh, investor, dan pejabat-pejabat yang terkait. Yang ketiga, lingkungan sumber daya alam atau SDA dan sumber daya manusia atau SDM. Keempat, sumber daya kapital atau SDK dan sumber daya teknologi atau SDT. Setiap sistem ekonomi pasti mempunyai tujuan. Tujuan sistem ekonomi suatu negara pada umumnya meliputi 4 tugas pokok. 1. Menentukan apa, berapa, banyak, dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan. Kedua, mengalokasikan produk nasional bruto atau PNB untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal, investasi. Ketiga, mendistribusikan pendapatan nasional atau PN di antara anggota masyarakat sebagai upah, gaji, keuntungan perusahaan, bunga, dan sewa. Keempat, memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Penggolongan sistem ekonomi. Penggolongan sistem ekonomi jika dilihat berdasarkan mekanisme yang mengatur kegiatan ekonomi, maka sistem ekonomi dapat digolongkan menjadi 3 macam, antara lain 1. Sistem ekonomi tradisional, 2. Sistem ekonomi pasar, ketiga, sistem ekonomi komando atau terpimpin. Penggolongan lain, sistem ekonomi berdasarkan mekanisme yang mengatur kepemilikan aset, maka sistem ekonomi dapat dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu 1. Sistem ekonomi kapitalis atau kapitalisme, kedua, sistem ekonomi sosial atau sosialisme, yang ketiga, sistem ekonomi campuran atau mixed ekonomi. Prinsip dan kontrak dasar muamalah syariah. 1. Larangan riba. Riba dapat dikatakan sebagai penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Kedua, larangan gharar. Gharar ini dapat diartikan sebagai suatu ketidakjelasan atau bahaya. Ketiga, larangan maisir. Maisir dapat diartikan memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, atau dengan kata lain segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko. Keempat, murabahah. Secara fikih, murabahah ini merupakan salah satu bentuk akad jual beli atas suatu barang tertentu yang memiliki sifat amanah. Kelima, salam. Dapat diartikan jual beli dengan melakukan pembayaran di depan dan penyerahan barang di kemudian hari dengan menyebutkan secara jelas mengenai harga, tempat dan tanggal penyerahannya, jumlah, spesifikasinya, disertai dengan kesepakatan kedua belah pihak, penjual dan pembeli, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Yang keenam, ijarah. Ijarah merupakan kontrak jual beli atas manfaat yang dikehendaki, diketahui, dapat diserahkan, dan bersifat mubah dengan kompensasi yang diketahui. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.